Jadi mamanya kebetulan kurang paham tentang catur, Coach. Jadi terkadang ada kendala gitu untuk mengulang latihan-latihan yang sudah diajarkan gitu. Jadi saya saran ini kalau bisa yang waktu latihannya itu ada semacam rekamannya gitu, Coach. Jadi saya bisa nanti ngulang-ulang materi latihannya dengan anak sambil Zoom atau nanti seperti apa gitu tekniknya. Tapi ada materi yang bisa dipelajari lagi gitu, Coach. Itu aja, Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Aminuddin. Kami tampung dulu, apakah ada yang bertanya lagi? Oke, halo Pak Yosep. Halo. Jadi ada saran dari Pak Aminuddin sebetulnya dulu lagi pertanyaan. di tempat pertandingan. Iya Pak Yosep, ini Pak Yosep juga Pak Rudianto ini salah satu guru di sekolah catur, tapi beliau bertanggung jawab full. Jadi kalau ada home turnamen, ketika kita sedang home turnamen nih di hari Kamis minggu ketiga setiap bulannya, nah yang menjadi penanggung jawab adalah Pak Rudianto ini. Beliau yang full tanggung jawab home turnamen. Ada pertanyaan atau saran lagi? Masih kami tampung. Iya. Oke, kalau gitu saya sambil sekilas menjelaskan mungkin ya. Jadi di sekolah catur ini ada beberapa level. Jadi dari yang paling bawah adalah pre-basic. Nah, setelah pre-basic nih naik ke basic. Ya, nah setelah basic ada printer 1, printer 2, intermediate, advance, candidate master. Candidate master dibagi 2 ya, candidate master 1, candidate master 2 dan master. Ya, jadi ada beberapa jenjang memang. Jadi kalau di basic ini sebetulnya masih hitungannya masih di bawah ya Miss Dwi ya. Masih benar-benar baru mulai nih. Jadi untuk Bapak Ibu orang tua wali murid supaya mungkin kalau bertanya, Miss, anak saya sudah belajar sekian bulan, kenapa progresnya tidak kelihatan? Mungkin mohon lebih sabar, ya, karena memang nggak instan untuk menghasilkan prestasi ini nggak seinstan yang dibayangkan. Ya, jadi untuk setiap levelnya itu sekitar 6 bulan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu orang tua murid yang anaknya sudah belajar 6 bulan, dan dari kami guru-guru belum ada yang meminta untuk ikut tes kenaikan, bisa ditanyakan saja. Ya, karena memang secara prosedurnya setelah 6 bulan belajar sudah bisa ikut tes kenaikan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Tadi dari Pak Aminuddin untuk recording ya, memang dulu ini agak panjang nih backgroundnya kalau untuk recording. Dulu kami sempat record setiap kali belajar ya untuk murid yang mungkin tidak bisa belajar, untuk orang tua yang ini. Tapi sini untuk recording itu dihapuskan. Ya, kenapa dihapuskan? Yang pertama, kami sangat menghargai murid-murid yang meluangkan waktunya untuk belajar sesuai waktu kelasnya. Ya, jadi memang recording ini kalau ada yang berhalangan lalu minta recording sudah tidak berlaku. Ya, jadi recording dihapuskan. Terus kalau misalnya untuk belajar ulang, setelah belajar guru itu akan memberikan bentuk PDF biasanya untuk mengulang atau bentuk PIN untuk mengulang soal yang sudah diajarkan di kelas. Kalau misalnya dari gurunya lupa memberikan, mungkin bisa ditanyakan saja. Paling itu solusinya Pak Aminuddin. Jadi kalau untuk recording, sudah tidak, kami guru tidak ada yang merecord saat sesi pelajaran. Ya. Apakah cukup bisa diterima, Pak? Ya, ya diterima, cukup diterima, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Ya, mungkin kalau coba kalau ingatkan. minta materi, biasanya kami akan kasih bentuk PDF sih, PDF dari sekolah catur, materi-materinya setiap kali belajar. Di kelas saya seperti itu, mungkin di kelas Miss Dwi kayaknya juga seperti itu ya. Tapi sih harusnya standar semua seperti itu. Ada PDF-nya atau bisa ditanyakan bisa juga. Iya. Oh, iya, ya, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama, Pak. Apakah ada lagi? Ini hari ini kita batasi 1 jam ya, Miss Dwi ya. Nanti baru lapar.
Nanti mungkin kalau misalnya ada syarat-syarat baru ingat setelah selesai usul ini bisa ke saya, bisa ke admin. Mungkin kalau yang muridnya langsung dari saya ada di grup. Kalau yang enggak muridnya bukan langsung ke saya, bisa ke guru masing-masing atau ke admin. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan bisa langsung menyalakan mic-nya, mungkin di-mention nama muridnya siapa, dari hari apa. Oke, ada yang mau tanya tentang belajar, ada yang mau tanya kenapa Lices, mungkin yang sering banyak mendadak di kelas, kenapa share Lices suka mendadak ya, yang suka ditanya nih di kelas nih, kenapa share link Lices untuk latih tanding mendadak Miss 5 menit sebelum, 10 menit sebelum ya. Sebetulnya kalau untuk latih tanding Lices yang di kelas masing-masing itu sebentar, ini apakah saya freeze? Oh, Miss Dwi ternyata yang freeze. Ya, untuk Lices yang kelas masing-masing itu biasanya di-share di Zoom. Ya, di Zoom atau mungkin di grup WA, tapi anak-anak sudah diinfo dulu. Ya. Oke, Miss Dwi seperti tadi freeze ya. Nah, kalau yang di kelas masing-masing. Tapi kalau misalnya ada yang mendadak, biasanya tiap hari Senin dan Kamis mendekati maghrib tuh ada share. Ini link Lices yang mau ikut silahkan. Itu adalah link Lices dari kelas basic yang apa sebutnya Miss Dwi? Akselerasi. Akselerasi ya. Accelerated basic. Jadi mereka memang belajar seminggu 2 kali. Jadi materinya ditumpuk supaya lebih cepat. Supaya naik levelnya lebih cepat. Ada yang seperti itu. Jadi mereka belajarnya 3 bulan di basic karena akselerasi. Kenapa share linknya harus mepet? Karena namanya kita hanya dikasih link dari kelas lain, jadi ya tergantung situasinya dari kelas yang lain yang ngasih. Apakah kelas lain yang memberikan link Lices supaya bisa ikutan main itu butuh kurang orang untuk main atau tidak. Jadi memang nggak bisa setengah jam sebelum atau sejam sebelum seperti link kalau dari kelas belajarnya masing-masing. Jadi mohon maaf sekali kalau link yang hari Senin dan Kamis itu pasti akan mepet ya. Oke, ini baru saja bergabung. Sebentar, masih connecting ke audio. Coach, izin Coach, sembari menunggu kawan yang lain untuk bertanya, Coach, saya ada yang ingin ditanyakan, Coach. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Coach. Ya, saya sengaja ini memanfaatkan waktu ini untuk diskusi dengan coach-coach yang hebat ini, juga dengan para pengurus mungkin secara online. Saya terus terang gini Coach, awalnya saya baru mendaftarkan anak saya nih, kami baru masuk di sekolah online gitu. Karena anak saya ini kemungkinan bulan 10 dia akan mengikuti kejurda di Riau, Provinsi Riau gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan Coach, untuk persiapan anak saya itu ada nggak semacam materi-materi yang bisa atau boleh kami dapatkan untuk pengembangan permainannya gitu Coach. Karena kalau mungkin di latihan tidak sempat ditanyakan gitu ke pelatihnya, mumpung ada momen seperti ini gitu Coach. Mungkin seperti itu Coach, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Sebentar, maaf saya juga karena lagi di tempat makan jadi mungkin agak berisik. Ini barusan bergabung Miss Yemi dan Mr. Saiful. Halo Miss Yemi dan Mr. Saiful. Jadi udah komplit nih ya Bapak dan Ibu guru untuk guru basicnya. Kalau misalnya mau bertanya langsung ke guru masing-masingnya sudah bisa. Ini ada halo Miss Yemi, halo Mr. Saiful sudah off cam. Karena lagi di tempat pertandingan ya Mr. Saiful. Iya, hilang. Sinyal mungkin Mr. Saifulnya. Di tempat pertandingan itu Pak Saiful. Oh iya, terima kasih Pak Rudianto. Nah, tadi dari Pak Aminuddin untuk kejurda ya. Jadi agak susah nih. Kalau tes saya jawab kejurda ragu-ragu nih. Karena sebentar. Oh. Maaf, Pak Saiful, maaf saya izin mute ya, suara saya menggema tadi ya. Ya, jadi kalau untuk kejurda sampai saat ini kami belum punya program yang untuk khusus persiapan kejurda. Walaupun memang sempat dibahas. Sekitar meeting guru bulan lalu kami sempat bahas untuk persiapan kejurda karena ternyata banyak murid sekolah catur yang main di kejurda dan prestasinya bagus-bagus. Ya.
kemarin yang sudah berjalan ke Jurda DKI, ke Jurda Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa mana lagi? Jawa Tengah sudah belum ya? Tapi yang sudah dapat Jawa laporan Tengah sih sudah, saya tahu Miss. Jawa Tengah sudah. Nah, yang sudah dapat laporan nih Pulau Jawa sepertinya sudah. Mungkin pulau non luar Jawa akan ya. Nah, kemarin sudah sempat ada ngomong-ngomong, tapi belum bisa diwujudkan, Pak. Nanti mungkin nunggu tahun depan, Pak Amin. Ya. Kemarin sih sudah ada rencana jadi program intensif untuk kejuaraan daerah. Mungkin nanti akan diadakan untuk kejurnas. Yang paling dekat kan kita setelah kejurnas. Nah, mungkin ya, saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau merencanakan, Cina ada Bu Lisa. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Halo, Ibu Lisa. Halo, selamat siang. Nah, Bapak Ibu, maaf, Halo, Bu Bu Lisa. Lisa. mohon Nah, maaf ya. oke. Ya. Ada izin Bu Lisa menyampaikan ada Ya. orang tua yang bertanya apakah ada program intensif untuk persiapan ke Jurda. Oh, Nah, tadi saya sempat jawab, kita sempat bahas ya bulan lalu untuk program ini, tapi kan memang belum diwujudkan. Mungkin nanti mendekati kejurnas, apakah kira-kira ada, Bu Lisa? oh, sangat memungkinkan. Silakan nanti kita susun ya. Itu memang sangat perlu ya buat adik-adik persiapan khusus lebih intensif untuk kejurnas. Nanti kita susun ya Bu Fani dan Bapak Ibu, Bu Dwi, Bu Yemi, Pak Rudi, Pak Saiful sama Pak Rian, guru-guru basic semua kita, dan juga yang level lain kita akan siapkan program khusus persiapan kejurnas. Oke Bapak Ibu, keren. Oke, terima kasih jawabannya Bu Lisa. Tapi maaf di saya, Bu Lisa suaranya pelan sekali. Saya nggak tahu nih kalau di teman-teman yang lain. Bentar. Agak kecil Bu Lisa Oh, suaranya. agak kecil memang. Maaf. Iya sama, kecil. Oke, Bentar. Nah, ini gimana? Bingan kayaknya. masih lumayan pelan Bu Lisa. Saya dengerinnya sampai harus Tambah, miring-miring. tambah kecil kok. Halo? Halo? Waduh. Waduh, ini sudah full volumenya. Sudah full Bu Fani. Udah full ya udah. Bisa sih, masih bisa didengarkan, hanya memang harus konsentrasi Bu Lisa kayak main catur jadinya. Bu Fani boleh diulangi kalau suara saya kecil ya. Iya. Pak Aminuddin sudah dijawab langsung oleh Ibu Lisa. Ya Bu, ya terima kasih Bu. Ya kami tunggu Bu informasinya. Sudah siap segera ya Pak, segera Pak. Ya, Ya, buat persiapan anak-anak ya. Baik Pak. Iya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Selamat siang, Coach. Selamat siang. Saya Adiati, orang tua dari Fatan Gailan, Coach. Mohon maaf ini saya masih off cam. Ya, saya ada pertanyaan. Kalau untuk Fatan itu kebetulan kami baru bergabung, ini bulan kedua kami bergabung di Basic hari Senin, Coach. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau untuk kejuaraan itu idealnya setelah bergabung berapa lama ya? Kemarin itu kami coba Fatan untuk ikut turnamen Jakarta, kebetulan. Dan memang karena baru, benar-benar baru, jadi benar-benar pelajaran, benar-benar pengalaman pertama gitu untuk Fatan, banyak yang dipelajari di turnamen itu, dan memang hasilnya masih dapat nomornya memang terakhir gitu ya, Coach. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau untuk ikut turnamen itu idealnya setelah bergabung berapa lama ya di kelas catur ini, dan bagaimana persiapannya itu gitu, Coach. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Orang tua dari Fatan, ini muridnya Pak Saiful lagi. Ini dari dua penanya murid Pak Saiful semua. Ini sepertinya kelas Pak Saiful rajin-rajin ini. Oke, Pak Saiful, ini memungkinkan untuk bantu jawab kan? Ya, oke. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Pak Saiful mungkin. Ya, Bu Stefani. Ya, Mama Fatan. Bentar ya. Pak Jadi Saiful, apa? maaf suaranya menggema. Ya, ini di sebelahnya ada Bang Yos soalnya. Agak jauh sini sebentar. Oke, udah enggak kan? Sudah oke, Pak. Udah oke ya? Ya, oke. Jadi gini, kalau mau ikut turnamen, ya sepanjang pengalaman saya ya, jadi anak itu bisa ikut turnamen kalau dia sudah bisa ini Bu, sudah bisa melangkah, ya sudah tahu teori sedikit, ya sudah tahu peraturan,
ya. Nah, itu udah boleh ikut turnamen sebenarnya ya. Jadi misalnya peraturannya pada saat rajanya diancam, dia tahu gitu ya. Nah, itu boleh dia buat mencari pengalaman. Nah, nanti yang lebih baik lagi sebenarnya pada saat dia ikut turnamen, dia mencatat notasi. Ya, notasi itu nanti gunanya untuk dipelajari. Jadi anak itu pertama-tama emang kalah dia kalau ikut bertanding. Nah, nanti dari notasi itu dia bisa dipelajari. Nah, untuk turnamennya itu kan biasanya kebanyakan catur cepat. Catur cepat itu misalnya 25 menit ya. Atau enggak yang kemarin kejurda itu kan catur standar namanya. Nah, itu dia pasti mencatat notasi. Nah, notasi itu dari notasi bisa dipelajari kesalahan-kesalahannya gitu. Kalau anak itu serius, ya kalau anak itu mau serius, bisa juga nanti langsung japri pelatihnya. Nanya langsung ke pelatih, misalnya dari notasi itu dipelajari oleh pelatihnya gitu. Jadi seperti itu, Bu. Ya, jadi nggak ada apa, tidak melihat berapa lamanya belajar. Gitu menurut saya seperti itu. Itu aja, Bu. Baik, Coach. Terima kasih. Kebetulan memang ini Fatan muridnya Coach Saiful di hari Senin. Iya, Ibu. Ya, terima kasih, Coach. Baik, sama-sama. Bu Lisa mungkin bisa nambahin yang lebih berpengalaman. Terima kasih. Halo. Ya. Sebetulnya jawabannya sudah oke ya. Jadi sejauh si anak sudah siap mengikuti turnamen, itu malahan sebaiknya secepat mungkin gitu ya. Jadi kalau dia sudah siap, artinya turnamen itu kan persyaratan paling tidak dia bisa menggunakan jam ya, habis melangkah pencet, habis melangkah pencet. Nah, jadi secepatnya ketika dia sudah siap untuk ikut turnamen, diikutkan nggak apa-apa, Bapak Ibu, malah itu sebuah pengalaman. Jadi bisa juga dia learning by doing begitu ya. Jadi ketika dia turnamen, kalaupun misalnya dia masih sedikit-sedikit belum terlalu lancar notasinya, itu nggak kenapa-kenapa juga. Artinya justru ketika dia turnamen, dia juga sambil belajar. Jadi secepatnya kalau misalnya anaknya sudah siap mental juga, karena kalau turnamen itu kan ada menang dan ada kalah juga. Nah, itu harus siap dalam arti apa ya, bisa menerima semua hasil, mau menang, mau kalah, mau draw, itu bisa diterima dengan baik ya. Semuanya sambil belajar ya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya nanti juga begitu kalah terus kecewa, itu sudah pasti, tapi itu justru latihan mentalnya di situ. Itu sih sejauh anak dan keluarga sudah siap, ikut aja Bapak Ibu. Nggak ada kriteria yang fix ya, yang standar harus begini enggak. Sejauh itu sudah kelihatannya sudah oke, ikut aja, nanti learning by doing. Gitu aja. Itu aja Pak Saiful dari saya. Iya. Terima kasih Bu Lisa tambahannya. Terima kasih Mr. Saiful, Bu Lisa. Itu jawabannya Bu Adiati, mamanya Fatan tadi ya. Mudah-mudahan cukup memuaskan. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Sementara baru dua Selamat pertanyaan. siang, Coach. Selamat siang. Ya, maaf izin off cam ya. Iya. Iya. Saya mau bertanya untuk materi yang tadi. Yang pertanyaan untuk yang kejurda, kurang lebihnya kemungkinan anak saya akan maju juga di kejurnas. Itu kira-kira materinya dari Bu Lisa, kira-kira kapan, Bu? Biar jujur, karena memang ini sesuatu yang sangat-sangat baru. Tapi anaknya pertama excited banget, baru beberapa bulan terus lolos seleksi kan, beberapa kali lolos seleksi, terus ini hampir mendekati untuk maju ke jurnas gitu. Jadi saya, kayaknya harus gerak cepat nih gitu, biar anaknya juga yang lagi istilahnya lagi gereng-gerengnya gitu kan, lagi excited seperti ini, biar nggak kendor juga gitu. Kira-kira pertanyaan ke Bu Lisa, materi untuk yang kejurda gitu, pertama apakah sama untuk materi yang kejurnas, terus yang kedua kapan materinya Bu, bisa dipercepat mudah-mudahan. Kira-kira itu sih pertanyaannya. Terima kasih.
Izin menjawab ya Bu Fani. Untuk materi yang pasti pengembangan ya Ibu. Jadi kalau anaknya itu masih katakan misalnya levelnya basic, itu kita akan mengembangkan dari materi-materi basic. Karena memang levelnya masih di basic. Jadi misalnya nih, sekarang nih kan di basic ini kan utamanya adalah tactical. Nah, kita akan pendalaman tactical. Ditambah lagi dengan persiapan misalnya analisa. Persiapannya ini kan untuk kejurnas. Adalah suatu game kan. Nah, jadi kita akan menambah juga analisa-analisa partai mulai dari partai yang sederhana tentunya ya. Jadi tetap fokusnya pengembangan taktikal karena memang pola berpikirnya itu masih di level taktis. Kalaupun nanti ada tambahan strategi itu strategi dasar. Karena ini masih level basic, jadi kita berusaha untuk menutup lubang-lubang yang memang anak-anak ini masih sangat perlu untuk ditambah. Kira-kira itu untuk materinya. Kalau kapan bisa mulainya, kita akan secepat mungkin ya Ibu, karena kita perlu koordinasi dengan guru-gurunya, kapan ini bisa segera dimulai. Paling mungkin yang bisa saya sampaikan, kita akan membuat program intensif ya, jadi program khusus, ini program khusus menghadapi kejurnas, kita akan membentuk program intensif course ya, kelas khusus untuk anak-anak sesuai dengan levelnya. Nah, nanti kita akan koordinasi, mungkin bisa dibuat seminggu mungkin 2-3 kali. Nah, seandainya Ibu perlu lebih lagi, misalnya itu masih kurang, mungkin Ibu bisa ambil program yang private. Maaf, kalau misalnya Ibu sudah private ya berarti nanti tinggal nambah yang intensifnya. Mungkin seminggu bisa 2-3 kali, kita masih akan koordinasi. Karena sekarang ini sudah ada seminggu 2 kali itu program akselerasi. Kita sudah ada program itu. Kalau tapi untuk kejurnas kita akan buat mungkin seminggu misalnya 3 kali ya. Jadi 2 hari sekali lah belajarnya anak-anak, nggak terlalu drastis juga setiap hari. Kalau ini Percasi, kalau Percasi itu kan Federasi Catur Indonesia, ini lagi membuat intensif untuk anak-anak yang akan mengikuti Asian Youth. Nah, itu setiap hari, Bu, Senin sampai Jumat. Nah, mungkin anak-anak terganggu pelajarannya. Nah, mungkin kita akan programnya 3 kali. Kira-kira gitu, Ibu. Jadi, kalau misalnya Ibu mau nambah lagi, private. Jadi, private plus program khusus untuk persiapan kejurda atau kejurnas. Maaf Bu Lisa, saya boleh tolong dibantu nggak by chat atau apa ya? Karena maaf, pertama memang secara teori saya kan pendatang baru nih di dunia catur dan baru beberapa kali ya sama Mr. Saiful pertemuan 2 atau 3 kali ya, 2 kali kalau saya tidak salah. Dan kebetulan juga memang suara Bu Lisa kecil banget dan saya lagi di tempat umum. Jadi saya tadi kurang nangkep, terus nggak ngerti juga teori-teori yang tadi Ibu sampaikan itu. Boleh tolong dibantu Bu, poin-poinnya mungkin lewat chat atau lewat apa ya? Oh, iya. Biar saya mengerti betul gitu. Maklum lah, ini pendatang baru soalnya saya Bu, jadi kurang ngerti. Suara Ibu juga tadi kurang jelas banget, kecil banget. Baik Bu, mohon maaf ya ini saya terkendala device atau perlengkapan di sini. Barangkali nggak apa-apa. bisa mengulangi atau menambahkan Bu Fani. Maksudnya Iya Bu Lisa, memang suaranya dengerinnya tuh harus sampai fokus sekali Bu Lisa. Kenapa ya ini ya? Biasanya enggak. Ini mending. Ini mending Bu Lisa. Wah, ya ampun. Tadi malah mendingan. Mendingan? Halo? Iya, halo? Ini bagus. Ini bagus. Oh, ini oke. Oke. Oh ya. Bu Lisa, Pak kamu diulang aja sama Bu Lisa biar nyampe semua. Diulang ya. Oke, baik. Saya ulang ya. Jadi terkait pertanyaan yang pertama kan tentang materi. Materinya apa nanti yang akan dipelajari untuk persiapan kejurnas? Yang pasti pendalaman dan pengembangan dari materi di level basic. Jadi kita tidak keluar jauh atau melompat jauh dari levelnya. Karena memang level basic itu kan ada level tertentu ya, kita tidak akan melompat jauh sekalipun ini juga untuk persiapan kejurnas. Jadi misalnya nih dominan di level basic itu kan kita mempelajari tactical, jadi langkah taktis dasar.
Nah, nanti di intensif course-nya kita akan pendalaman dan pengembangannya. Jadi misalnya di langkah taktis, katakanlah misalnya PIN misalnya. Nah, kita akan meningkatkan PIN digabung dengan apa misalnya. Jadi multi taktis. Atau PIN-nya itu ada banyak tuh kembangannya. Misalnya buah catur yang tidak bisa bergerak karena di PIN. Atau bagaimana ya caranya melakukan PIN. Atau misalnya setelah PIN digabung dengan langkah taktis yang lain. Seperti yang saya bilang multi taktis, setelah PIN ternyata ada lagi yang lain. Atau misalnya sebelum PIN ada intermediate move, jadi langkah perantaranya dulu, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, materinya itu analisa partai, jadi sudah menyeluruh dari awal sampai akhir, supaya anak-anak, kalau selama ini itu kan hanya satu potong ya, beberapa langkah taktis sudah PIN, garpu, ancaman tembus, dan lain-lain. Nah, analisa partai itu kita melihat satu game itu secara utuh, secara menyeluruh. Nah, anak-anak sudah mulai belajar untuk melihat dari awal sampai akhir, bukan hanya potongan-potongan. Jadi kayak nyusun puzzle gitu, Ibu, Bapak. Jadi anak-anak mungkin juga kita akan memberikan teori pembukaan, ya, dasar-dasar teori pembukaannya itu sudah lebih dalam lagi. Kalau saat ini kan kita belum teori secara detail, tapi nanti bisa diberikan misalnya pembukaan Spanyol, pertahanan Sisilia, sedikit demi sedikit kita sudah mulai memperkenalkan teori-teori pembukaan. Nah, itu untuk materinya. Karena ini juga kan menjelang ke Jurnas mungkin sekitar berapa ya? 2 bulan. Nah, dalam tempo 2 bulan ini tentunya yang namanya peningkatan level itu kan butuh proses. Tapi paling tidak itu anak-anak bisa menjadi lebih siap untuk menghadapi ke Jurnas. Juga kita akan ada mungkin latih tanding misalnya. Jadi sparringnya dibanyakin supaya mereka punya banyak pengalaman main dan setelah itu partainya dianalisa, jadi mereka tahu kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya, kira-kira gitu. Lalu nanti kita bisa juga nanti kita susun ya Bapak Ibu persiapan kayak non teknis juga. Kita akan mungkin ada pertemuan orang tua juga, karena orang tua tuh juga perlu untuk misalnya nih ya namanya hasil tuh kan bisa nggak harus menang terus ya, ada kekalahan. Menerima kekalahan itu bagaimana, menyikapi kekalahan. Karena partai itu akan berlanjut. Akan ada 9 kali main. Nah, misalnya di tengah-tengah itu mengalami satu goncangan ya, misalnya kalah lah ya. Nah, itu kadang-kadang anak-anak itu perlu waktu lama untuk bangkit. Sementara kalau paginya misalnya partainya kurang beruntung, kalah, nah sorenya itu udah main lagi. Jadi waktu recovery-nya tuh cuman sebentar, bisa hanya 2-3 jam. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang belum bisa bangkit secara cepat. Nah, itu mungkin dengan sedikit tips begitu ya dari pengalaman Bapak Ibu guru ini bisa mempersiapkan mental anak menjadi lebih siap untuk menghadapi ke Jurnas. Kira-kira begitu. Nah, untuk kapan mulainya kita akan susun ya Bapak Ibu, karena ini juga perlu koordinasi dengan Bapak Ibu guru di sini, dengan coach-coach di sini. Jadi sesegera mungkin kita akan umumkan kapan intensif course-nya bisa dimulai. Mungkin kalau ini minggu besok, paling enggak minggu depannya lagi, minggu besoknya lagi. Karena kita harus segera nih dengan Bu Fani dan teman-teman mungkin perlu koordinasi, nanti kita akan infokan. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Lisa. Ini tadi Ibunya. Kecil lagi ya? Enggak. Terima kasih Bu Lisa. Besar Bu Lisa. Saya coba rangkum di chat mungkin inti-intinya, karena kalau benar-benar diketik semua nggak kekejar. Mungkin bisa dilihat di chat juga ya Bu ya. Oke, terima kasih. Tadi maaf, ini orang tua dari siapa yang tadi barusan bertanya? Saya ya. Saya Iya. dengan Mama Ikadek. Oh, ini Ikadek ini berarti nama anaknya ya? Iya. Murid saya Bu Fani. Emang murid Mas Saiful lagi nih yang tanya nih. Nih, ayo Saya coba murid saya, murid Miss Iya, Yemi, Mr. Saiful. murid Miss Dwi juga. Ditunggu Saya senang kalau selanjutnya. anak-anak aktif, paling senang saya. Biasanya Iya, kalau pasti di 15 menit begitu terakhir tuh. mereka kan main. Nah, pada saat main mereka pada komentar tuh, wah kamu salah katanya, kudanya kena nih gitu. Akhirnya saling mengoreksi kan. Iya, untuk Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya? Selamat siang Miss Stefani.
Selamat siang. Ini Maaf sebenarnya murid ya. saya nih. Namanya Iya. saya kenal. Iya. Ya, saya orang tua dari Jakari Farzian. Saya terus terang aja waktu kalau latihan itu kan Farzian ini ya, saya lagi di kantor dan dia selalu sama papanya. Dan saya juga baru mengikuti kelas ini efektifnya 1 bulan. Jadi saya di sini kalau misalkan ada turnamen gitu pasti semuanya akan diinfo di grup ya, Mi. Iya. Iya, terima kasih. Ini mamanya Sakari. Oh, panggilannya Farsan ya. Saya selalu panggil Sakari di kelas. Ya. Iya, mamanya Sakari. Kalau untuk info turnamen yang diadakan sekolah catur jelas akan kami share. Tapi kalau untuk info turnamen umum, kalau misalnya dari pihak penyelenggara turnamennya tidak info ke kami tidak punya hak untuk share juga, Miss. Sorry, maaf, Miss. Mam. Ya, kami tidak punya hak untuk share juga, Mam. Jadi mungkin tapi sekarang sih cari info sudah banyak banget ya. Dari mana-mana bisa dicari. Banyak sih sekarang di Lices pun kan banyak turnamen online juga, Mam. Ya, saya kemarin kan cuma yang saya lihat kan kalau yang SPK Penabur apa dan ternyata kan di luar banyak turnamen-turnamen yang bisa diikuti ya. Karena saya emang baru pemula banget ini, Miss, sama catur dan saya juga nggak paham catur. Tapi karena dari Sempoa pindah ke catur gitu aja kemarin. Ya udah, makasih ya, Miss. Iya, terima kasih, Mam. Mungkin nanti bisa jadi masukan kalau misalnya ini kira-kira apakah memungkinkan untuk share-share berbagai macam info turnamen di grup kelas, Bu Lisa. Ya, makasih. Ya. Oh ya, kalau untuk turnamen seperti yang Bu Fani sampaikan, memang kalau diselenggarakan SCUA dan misalnya kerjasama dengan penabur, itu kita bisa langsung share. Nah, kalau untuk turnamen yang di luar, share di grup ya, maksudnya di grup kelas ya. Tapi kalau untuk turnamen yang di luar SCUA penyelenggaranya atau kerjasama dengan SCUA, barangkali Bapak Ibu bisa join di grup-grup turnamen. Grup itu ada di WA, juga ada di sosmed Facebook. Nah, nanti Bapak Ibu bisa join seperti misalnya nih info turnamen di WA itu adminnya Pak Saiful ya, Pak Saiful. Nah, barangkali nanti bisa join di WA itu semua turnamen itu bukan semua ya, kebanyakan lah ya. Kalau semua takutnya ada yang nggak ke-share ya di grup itu. Tapi itu sebagian besar turnamen catur itu akan di-share di grup info catur WhatsApp. Nah, kalau Facebook itu juga ada info catur Facebook, itu turnamen-turnamen dan bukan hanya turnamen aja. Kalau di Facebook, itu berbagai berita terkait catur itu banyak di-share di grup Facebook itu. Info catur juga namanya. Nah, barangkali mungkin memang Bapak Ibu perlu mendapatkan info kayak semacam mediasinya ya, di mediasi supaya bisa bergabung di grup WA tersebut supaya semua berita atau info tentang turnamen itu bisa didapat. Kalau hanya di grup kelas memang sedikit Bapak Ibu, kita hanya berani men-share itu yang kita selenggarakan atau kerjasama, misalnya penabur itu kerjasama dengan SCUA. Kita akan langsung share di grup kelas. Kira-kira begitu. Nah, nanti untuk bergabung dengan grup WhatsApp komunitas catur, ini nanti bisa kita pikirkan ya bagaimana koordinasinya. Karena ini sebenarnya Pak Saiful nih adminnya nih. Ya Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Pak Saiful kelempar ya kayaknya. Pak Saiful out kayaknya. Mungkin sih. Ini Pak Rudianto. Muncul dari Pak Rudianto. Nah, ini Pak Saiful. Ya, oke. Gimana Pak Saiful? Ini banyak orang tua yang perlu info turnamen lebih banyak lagi gitu. Minta info turnamen. Ya, nanti saya kasih linknya ya. Saya kasih link sesuai info dengan turnamen. Pelajar umum. Ya. Baik, Bu Lisa. Siap. Pak Saiful nanti mau kasihnya di mana linknya? Langsung di sini, di chat. Boleh. Saya kirim sekarang. Iya, kirim. Ya, linknya boleh dijapri ke saya kalau nanti saya share di chat. Oh ya, boleh. Pak Saiful. Ya. Boleh sekarang ya.
Betul, Bapak. Terima kasih ya Bu, Miss penjelasannya. Iya, terima kasih, Mam. Ya, selanjutnya mungkin kita masih bisa 2-3 pertanyaan lagi sebelum jam 1.35. Tadi kita start 12.35 ya, agak molor 5 menit. Itu yang di situ tuh. Nggak ngecas itu bawahnya. Izin Bu Fani. Halo, Bu Fani. Iya, Bu Lisa. Izin mengingatkan turnamen penabur. Oh, boleh, silakan. Bagus banget ini buat yang mau latihan. Iya. Tapi Bu Lisa suaranya terlalu pelan lagi, Bu Lisa. Bu Fani deh, silakan Bu Fani mengingatkan turnamen penabur bagi yang belum daftar. Info komplitnya nggak update. Nanti kan kita share di grup, kita share ulang. Oke, baiklah. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan ini, saya juga menginfokan kita akan ada turnamen pelajar ya. Jadi ini turnamen pelajar setiap tahun diadakan, penabur bekerja sama dengan Sekolah Catur Utut Adianto. Jadi ini kalau saya tidak salah ya, ini turnamen pelajar, batas pendaftarannya tanggal 14. Ini akan dilaksanakan tanggal berapa, Bu Lisa? Sebentar. Saya intip dulu. Oke, penyisiannya tanggal 17 dan 18 September. Jadi ini turnamennya akan diadakan tanggal 17 dan 18 September. Ini kelompok umur, bukan kelompok umur ya, berdasarkan kelas. Jadi kelas 1 sampai 3, 4 sampai 6 SD, SMP, dan SMA. Ini kalau misalnya putra dan putrinya ada yang sudah siap nih, yang penting sih udah tahu peraturan ya saat bertanding online, karena ini akan pertandingan online. Bisa langsung mendaftar. Nanti info lengkapnya akan di-share lagi di grup. Ini hadiahnya, ada berhadiah ya Bapak dan Ibu jelas. Dan untuk yang juara pertamanya, ini akan dapat golden ticket. Jadi kita di bulan Oktober akan ada ASEAN Youth Chess Championship di Bali, di Kuta. Itu untuk juara pertamanya akan mendapatkan free pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran aja sebenarnya lumayan. Karena ini kan pertandingan internasional. Pendaftarannya tuh 150 euro kalau saya tidak salah ya, dan beberapa juta lagi. Jadi untuk pendaftarannya aja udah lumayan. Itu untuk juara pertamanya setiap kelompok akan jadi hadiahnya salah satunya itu ya. Nanti untuk info komplitnya akan di-share lagi di grup. Ditunggu secepatnya kalau yang mau daftar. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ini Mas Dwi senyum-senyum mau nanya juga Mas Dwi. Gitu ya Mas, saya tanya ke Wiswani lewat chat aja deh kayaknya. Jawabannya eksklusif. Enggak, silakan. Yang orang tua saja enggak, saya enggak. Ya, orang tua lagi silakan. Ini kesempatan seperti ini langka ini. Mau bertanya langsung silakan ditanyakan. Mungkin ada unek-unek juga silakan disampaikan. Izin Bu Fani sambil menunggu. Bu Lisa. Menunggu ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang langsung bertanya silakan diinterupsi. Ibu Fani sudah diumumkan juga yang tidak endorse ya. Ini deg-degan loh dari tadi loh Bu Lisa. Biasa ngajar teman murid-murid anak-anak mungkin hanya sekitar 12 maksimal. Ini tiba-tiba langsung 2 kali lipat, lumayan juga. Ya ini silakan Bapak Ibu, kita bisa sebetulnya sih kalau kami berharap bisa on cam ya. Jadi bisa sekalipun kita virtual tapi bisa saling lebih mengenal. Harapannya sih saya bisa berkenalan dengan terima kasih dengan ada orang tua Zakari Farzan, ada Ibu Benjamin Malangka. Oh, putranya ya, saya Bu? nih Benjamin. Nah, selamat siang Bu. Yes. Ya, selamat siang Pak Aminuddin. Nah, jadi sekali virtual kita bisa lebih dekat karena kan SCUA itu harapannya ini kita keluarga besar ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu
misalnya mau menyampaikan sesuatu untuk membangun SCUA demi putra-putri kita semua bisa meraih prestasi mereka lebih baik lagi, itu kami sangat terbuka ya Bapak Ibu, silakan disampaikan. Misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau oh ini harusnya lebih baik seperti ini, silahkan disampaikan. Nanti bisa ke guru, bisa juga ke admin kami dengan Mbak Siva ya, dengan semua guru, Bu Fani, Bu Dwi, ada Bu Yemi, ada Pak Saiful, dan Pak Rudianto biasanya yang menangani turnamen. Ya, salam kenal ya Bapak Ibu, kita nggak bisa bertemu langsung tapi virtual, tapi sekarang saya tahu nih, Mama Benyamin. Nah, ntar kalau kita ketemu ya Bu, siapa tahu kalau kita ketemu kan dada-dada, waduh ini satu keluarga nih, kita nih sama-sama SCUA gitu. Ya, Miss. Ya, makasih ya Bu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan, atau mau sumbang saran juga boleh. Akan jauh lebih baik kalau seperti ini, akan jauh lebih baik kalau begini supaya anak-anak bisa lebih efektif misalnya belajarnya. Silakan Bapak Ibu. Gini Miss, saya orang tua Benjamin ingin bertanya Miss. Ya, silakan Bu. Ini saya kan mengikutkan anak saya catur ini karena ini permintaan dari anaknya sendiri. Jadi besar harapan saya dia bisa berkembang baik di catur. Nah, ini kan masih basic, baru 2 bulan si Benjamin ikut. Catur ini kan masuk kategori olahraga ya, Miss ya. Jadi sekarang kan masih online, jadi kita belum paham nih anak sebenarnya bakat atau enggak di catur, atau hanya sekedar ya supaya dia cara berpikirnya bagus, bisa punya strategi yang baik dalam mengambil keputusan. Nah, kalau untuk melihat ini anak kira-kira memang berbakat di catur ini dan nantinya bisa ya kalau bisa harapan saya dia bisa untuk bisa menjadi atlet, kalau bisa ya atlet di catur. Itu melihatnya dari mana Miss? Karena sekarang ini kan anaknya baru online. Kalau secara offline kan coachnya pasti udah paham, oh anak-anak ini yang kira-kira bisa berbakat nih, bisa di ini. Terus nanti untuk dijadikan atlet itu seperti apa Miss? Atau ini tujuannya untuk menjadi atlet atau untuk ya sekedar ini aja, kegiatan luar sekolah aja, mengikuti turnamen-turnamen. Saya kira begitu aja Miss. Ya. Kira-kira kapan offline-nya? Saya ingin tahu kapan offline-nya. Supaya ini kalau offline kan coach-nya lebih paham untuk dan lebih apa, kalau kami kan orang tua nggak paham nih untuk ininya. Kalau coach-nya lebih paham, oh anak ini punya bakat di bidang ini atau enggak, kan coach-nya pasti lebih paham. Yes, itu aja kali Miss. Silakan Bu Fani. Aduh, ini saya langsung diam, mungkin lebih ke Bu Lisa kayaknya harus yang jawab nih. Karena memang kalau online banyak faktor ya, dari pelatih pun untuk mengenali muridnya banyak faktornya. Ya, yang pertama jelas kalau banyak murid yang off cam itu pelatih ini nggak akan bisa baca ekspresi sebetulnya murid ngerti atau enggak. Jadi kalau hanya mereka off cam merespon secukupnya kan jelas kita nggak tahu sebetulnya ngerti atau enggak. Ya, jadi kendala di online ini memang banyak sekali. Kalau ditanya kira-kira anak saya berbakat atau tidak, saya jujur sangat susah untuk menilai ya. Jadi memang bagusnya sih ada kelas offline. Kalau yang pertanyaan seperti itu akan lebih mudah dinilai. Jadi kelihatan kan ya. Nah, kalau balik ke pertanyaan kapankah kelas offline, Bu Lisa? Ya, kalau offline sebetulnya Bu, kita rencananya bahkan September sebetulnya. Tapi ternyata pandemi ini masih belum stabil ya. Nah, karena itu kami masih belum mulai September, sambil juga memang menunggu betul-betul situasi ini paling tidak semakin kondusif dan penanganan COVID ini semakin stabil, karena kan biar bagaimanapun
berkumpul anak-anak itu resikonya anak-anak ya Bu. Jadi terus terang kami masih belum berani untuk secara rutin. Nah, tapi yang pasti secepatnya kami akan buka online bahkan di 2 tempat. Yang pertama di Bekasi udah pasti, yang kedua itu di Kelapa Gading. Nah, itu akan sesegera mungkin dalam waktu dekat, tapi mungkin belum Oktober juga, mungkin ya kita lihat ya, kalau bisa November kita akan buka offline. Tapi lagi-lagi kita masih akan melihat situasi. Pokoknya yang pasti secepat mungkin. Ketika itu sudah siap, kita akan mulai. Sesegera mungkin kita mulai. Karena memang guru kita memang awalnya kan offline. Jadi sebenarnya Bu Lisa, interupsi suaranya. Tapi kedengeran kok. Saya agak deket, agak lumayan Bu Lisa. Mohon maaf ya. Ini padahal udah deket banget di mic-nya. Nah, itu mendingan Bu Lisa. Udah mendingan. Tergantung arahnya kayak itu. Baik, jadi singkatnya sesegera mungkin ya Ibu kita akan mulai offline. Nah, kalau saya boleh tambahkan terkait dengan melihat bakat anak itu proses. Jadi kita perlu proses untuk melihat apakah anak ini memang nanti akan menekuni catur atau hanya sebuah hobi. Kita akan melihat prosesnya. Nah, di dalam proses itu memang kita harus ada yang kita lakukan untuk menggali. Jadi tidak hanya dia udah latihan seperti itu, tapi kita harus gali. Jadi harus lebih aktif untuk menggali. Menggalinya bagaimana? Dengan belajar, latihan, dan turnamen. Itu 2 hal itu sangat penting untuk kita bisa nantinya melihat anak ini berbakat atau enggak. Dan nanti ketika misalnya satu saat dia jenuh misalnya ya, capek latihan terus, capek turnamen misalnya. Itu jangan langsung di-cut, anak saya nggak berbakat. Jangan ya. Karena ada kalanya grafiknya itu masih naik turun Ibu. Jadi kita masih memerlukan waktu yang cukup untuk bisa memutuskan, anak saya serius di catur, saya ingin betul-betul biar dia benar-benar nanti berprestasi di catur, atau sebaliknya hanya sebagai hobi saja. Itu jangan terlalu cepat. Maksudnya jangan terlalu cepat memutuskan itu. Karena anak itu masih naik turun. Kadang dia mood, terus misalnya dia kena kecewa sedikit, dia bisa down-nya benar-benar down sampai dasar sekali, terus recovery-nya agak sulit. Nah, itu kadang-kadang orang tua ada kalanya, udah anak saya nggak berbakat. Nah, terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu cepat menyimpulkan. Nah, itu jangan. Jadi kita berproses ya Bu, kita berproses bersama-sama, nanti bisa saling konsultasi, diskusi dengan gurunya, kira-kira bagaimana teknisnya, nanti orang tua terkait non-teknis misalnya mendorong, memberikan semangat, mungkin kolaborasi orang tua dan pelatih dan gurunya untuk benar-benar menggali dan mengembangkan potensi si anak. Kira-kira begitu Ibu. Ya, terima kasih Miss. Mudah-mudahan segera offline supaya gurunya bisa langsung lihat nih. Ya. Karena kalau kami orang tua kan nggak ngerti nih anak. Ya. Ya. Siap, Bu. Terima kasih Miss. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bu Lisa. Ini saya share dulu untuk link grup turnamen. Barusan di-share Pak Syaiful. Yang mau join untuk sharing-sharing info turnamen, silahkan join ke link yang barusan saya share. Ini di chat juga banyak pertanyaan Bu Lisa. Offline-nya bisa di Jakarta Selatan atau Bintaro kah? Oh iya, mau tanya daerah Jakarta di mana aja, Miss? Nah, mungkin kalau ini saya bisa menjawab dulu. Kalau untuk offline, jelas kita ada di 2 tempat ya Bu Lisa ya, Bekasi dan Kelapa Gading. Kalau untuk tempat lain masih belum sampai saat ini. Jadi nanti terpusat di Bekasi dan di Kelapa Gading. Demikian untuk offline-nya. Maaf, izin bertanya jadi lagi. Kalau yang daerah-daerah lain, Jakarta atau mungkin ke Bekasi masih terjangkau lah ya, belum naik roket kok. Maaf Miss, walaupun untuk planet Bekasi ya. Offline Iya. Di mana? Bekasi ada di Rawapanjang Bu. Oh sudah Bekasi sudah ada offline. Oh belum. Tadi Bu Lisa sudah menyampaikan kemungkinan paling cepat pun di bulan November. Oh, kalau Kelapa Gading sudah? Kelapa Gading juga masih belum karena dengan Bekasi dan Kelapa Gading satu manajemen, jadi pasti kalau dibuka pun akan berjalan seiringan.
Oh, oke. Iya, demikian. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Saya dong, Miss. Iya, silakan, Mam. Dari orang tua Ya. siapa? Hari apa? Saya mau maaf, saya baru join 1 bulan di kelas basic. Ya, saya mau tanya gini, kalau misalkan wacana di bulan November itu diadakan kelas offline, itu harinya masih sama ya, Senin sampai weekday itu dia masih ada terus ya kelasnya ya? Oke, terima kasih, Mam. Pertanyaannya, ini muridnya Miss Dwi kayaknya, karena tadi begitu disebut iya, namanya Miss Dwi langsung kaget. Ya, selamat siang, Bunda. Nah, ini salah satu fungsi kita on cam ya. Jadi mungkin untuk kelas online ini untuk orang tua murid bisa di reminder ke anaknya masing-masing ketika belajar catur mungkin bisa on cam. Jadi karena kami pelatih ngelihat ekspresi juga saat belajar nih. Jadi kalau ada murid yang on cam itu sangat terbantu ya. Jadi tapi kalau yang off cam nih pasti akan susah sekali. Nah, ini nyambung ke pertanyaannya tadi, kalau offline apakah akan Senin sampai sesuai jadwal ya, sesuai jadwal kelas? Iya, karena kan saya di Jakarta Selatan. Saya pas pertama kali buka web itu ada dari Rasuna Said. Dari rumah kan dekat. Cuma kalau harus ke Bekasi, kayaknya bisanya paling cuma Sabtu aja ya, karena kan ya harus ke sana ya. Iya. Bagaimana Bu Lisa? Tapi mungkin kalau kelas offline nggak mungkin tiap hari juga ya Bu Lisa ya, mungkin dipusatkan di satu hari ya. Kemungkinan Nah, sih itu tetap di weekend kalau ada kelas offline. Tapi sih yang online pasti tetap berjalan, Mam. Oh, jadi akan nanti 2 ya, bisa terserah mungkin Iya. ya, bisa offline atau online gitu. Karena kan kalau online jelas kita menjangkau yang di luar Jabotabek ya. Kalau Jabotabek kan sudah tidak mungkin ikut kelas offline. Jadi untuk online-nya tetap, walaupun nanti offline akan diadakan, yang online-nya tetap ada. Oke. Pilihan masing-masing. Oke, Cuma masih ada memudahkan juga kan. Iya, plus minus ya, online dan offline ini plus minus tergantung pertimbangan Butuh sebenarnya, masing-masing orang tua. Iya, offline kan kita butuh juga sih sebenarnya buat lihat perkembangan anak ya. Cuma kalau di weekday kita harus ke Rawapanjang, aduh jauh banget. Nah, itu beneran butuh roket nanti mah, lumayan soalnya di sana 1,5 jam. Itu dekat rumah saya di Bekasi. Saya kan tahu Secua kan udah lama tuh. Rumah saya daerah deket-deket situ. Terus cuma sekarang saya kan rumahnya di Jakarta Selatan. Saya lihat-lihat kok Rasuna Said ada, udahlah situ aja deh. Saya pikir kalau offline, saya kira waktu itu sebelumnya ya udahlah deket lah kalau ke Kuningan mah kan. Iya, tapi kalau offline nanti di Kelapa Gading dan Bekasi saja. Nanti begitu ada update terbaru mengenai offline ini, nanti akan diupdate secepatnya di grup kelas. Iya, makasih banyak. Ada pertanyaan lagi kah dari orang tua murid dan wali murid? Ada yang mau disampaikan lagi dari guru-gurunya, Bu Lisa, Miss Dwi, Mr. Saiful, Miss Yemi, Pak Rudianto selaku ini PIC turnamen. Cukup, Bu Stefani. Bu Fani, Iya. boleh saya mau tambahkan? Iya, Bu Lisa. Ya, kami akan berusaha ya Bapak Ibu untuk offline. Kemarin kita sudah memulai home turnamen di bulan Juli. Kita ada home turnamen offline. Nah, nanti sebelum kembali dilaksanakan belajar offline, kita sebetulnya bisa menjalankan turnamen offline yang home turnamennya di bulan Oktober. Ingatkan kembali supaya sekalipun belajarnya belum offline di bulan Oktober, tapi nanti kita akan sediakan 1 hari untuk home turnamennya offline. Kira-kira itu Bapak Ibu. Cukup dari saya, Bu Fani. Iya, ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Saya izin print screen dulu untuk absen seperti biasa. Kalau di kelas pun saya biasanya di sesi terakhir saya minta print screen nih. Boleh dinyalakan semua kameranya Bapak dan Ibu biar dikenal nih mukanya ya. Saya hitung sampai 3 untuk layar pertama. 1, 2, 3, cheese. Salah pencet tombol. Maaf saya ulang. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, layar kedua.
1, 2, 3, cheese. Oke, iya. Sepertinya pertemuan orang tua, murid, dan guru hari ini kita cukupkan dulu. Udah lapar juga, udah lumayan soalnya jamnya nih. Menyesuaikan Mr. Saiful ini biar bisa join. Ya. Ini tapi pas loh Mr. Saiful, karena ternyata yang banyak bertanya pun dari kelasnya Mr. Saiful. Ya. Ya bagus, Ini, aktif-aktif. Iya, aduh. Ini kita hari ini cukup dulu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi setelah ini baru kepikiran nih, oh iya kenapa tadi saya tidak tanya, bisa langsung tanya ke saya, bisa langsung ke guru masing-masing, bisa langsung tanya ke guru kelas masing-masing, atau ke admin juga bisa ya. Saya rasa cukup dulu dari kami. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara siang hari ini. Kita ketemu secepatnya di acara selanjutnya dan update-update berita terbaru di grup kelas seperti biasa. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Mr. Saiful. Terima kasih, Miss. Saya izin end meeting, Kak. Oke, baik. Saya izin end meeting for all ya. Terima kasih. Sama, terima kasih.